Kita sudah sampai atau sudah masuk di tanggal 8 ya, setelah kita salat subuh ya, tanggal 8 Dzulhijjah di Mina ya. Zikir, tadarus sebentar, mungkin sarapan. Kemudian kira-kira jam 7 lah, jam 7 kita siap-siap untuk ihlal haji ya. Kita siap-siap untuk berniat menunaikan ibadah haji ya. Ini posisinya ada di mana? Di Mina. Tapi afdoliyatnya gitu ya, afdoliyatnya kita mulai ihlal haji itu di Mekah ya, di hotel. Dan kita keluar dari hotel, kemudian naik bis, di bis itu menuju ke Mina, kita mulai ihlal haji ya. Karena ini kondisinya betul-betul tidak diizinkan dan tidak diperkenankan oleh maktab gitu, hanya bisanya diantar tanggal 8 malam ya. Ya, maka konsekuensinya kita tanggal 8 pagi-pagi baru mulai ihlal hajinya. Siap, kita sudah ada di Mina dan sudah melaksanakan sholat subuh ya, kita sudah memakai baju ihram semuanya, sudah mandi kan di hotel tadi ya, sudah diniatkan mandi wajib, mandi besar untuk ibadah haji ya. Karena tadi kondisi di Mina itu sangat terbatas ya, kondisi kamar mandinya. Siap, kita mulai ihlal haji. Mulai 1, 2, 3. Labbaika Allahumma hajjah ya. Labbaika Allahumma hajjah. Kita tidak kemana-mana ya, di Mina itu di tenda ya. Kita talbiyah, kita terus perbanyak. Mungkin setelah agak sedikit capek kita istirahat, kita mungkin cari aktivitas, mau minum boleh, silakan minum dulu, kemudian makan boleh, yang mau baca Quran, pokoknya sibukkan kegiatan-kegiatan ibadah di Mina itu ya. Masuk sholat duhur, kita ya melaksanakan sholat waktu duhur, kita melaksanakan sholat duhur ya, di qashar tidak jamak ya. Nanti saya suruh azan ya, kemudian qomat, tidak ada qobliyah ya, tidak ada qobliyah. Azan langsung qomat dan melaksanakan sholat duhur 2 rakaat ya. Lanjut dengan zikir lagi, baca Quran lagi, berdoa dan sebagainya, silahkan sampai menjelang asar. Asar kita sholat asar dengan diawali azan ya, kemudian langsung qomat, kemudian melaksanakan sholat asar. Berapa rakaat? 2 rakaat ya. Berzikir lagi, berdoa lagi, mencari aktivitas, ngobrol boleh, diskusi, jangan ngomongin orang, jangan menggibah gitu ya. Pokoknya isilah dengan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa ya. Saja di situ ya. Kemudian maghrib begitu juga, isya juga, sampai masuk tanggal 9 Dzulhijjah ya. Setelah kita sarapan, setelah kita mungkin beres-beres, kita menunggu untuk diangkut ke Arafah ya. Mana bukit? Apa ininya, tenda Arafahnya? Apa tuh? Tenda Arafahnya mana? Oh ini, menuju Arafah. Kita sudah dijemput ceritanya oleh bis Taronuni dari Maktab untuk menuju Arafah. Yuk kita pindah ke Arafah. Supir busnya udah ada? Ini supir busnya sudah siap. Ini ya, alhamdulillah kira-kira perjalanan dari Mina ke Arafah itu ya paling 15 menit atau paling lama pun 20 menit. Tidak terlalu lama ya, dan tidak terlalu jauh. Kita sudah berada di tenda Arafah. Saya pastikan nanti kita masuk proses. Tidak boleh ditempati oleh jamaah yang lain ya. Itu saya akan tegaskan kepada kedua kelompok ya. Jangan sampai terjadi seperti tahun lalu, datang ke Arafah ya, tenda kita ya sudah ditempati oleh jamaah. Tapi satu kloter juga gitu. Saya melihat ini tenda ini kosong nih gitu.
dari sini dulu gitu. Pak giliran disuruh pindah, tidak mau pindah. Saya pastikan tenda di Arafah itu kosong. Ya. Sehingga ketika kita masuk, itu dalam kondisi kita aman. Walaupun ingat ini pasti ada omongan, kok baru datang ke Arafah, gitu ya. Kesasar ya. Nah itu kadang-kadang sering ada pertanyaan atau ada ungkapan seperti itu. Jangan ditanggapi lah gitu ya. Iya, saya jalan-jalan dulu sebenarnya. Jadi jangan terlalu dirisaukan. Gitu. Dan insya Allah mereka pada sebagian sudah tahu bahwa ini jamaah ke Mina dulu. Ya. Jadi kita masuk ke tenda Arafah, ya. Kita beres-beres, kita cari posisi-posisi yang di tenda Arafah kan ada kasur-kasur ya. Ada kasur-kasur ya. Atau karpet. Tadi kemarin itu juga ada obrolan. Kalau pakai kasur itu speknya jadi tambah sempit gitu. Bagaimana kalau dengan karpet yang lebih bagus sehingga ruang geraknya itu ya lebih luas kan katanya. Gitu. Nah ini sedang dibicarakan oleh pihak direktur perjalanan ibadah haji luar negeri itu. Setelah sampai di Arafah itu apa yang kita lakukan? Ya tadi ya. Karena sebelum puncak haji di Arafah itu ya kita mau ke kamar mandi monggo, kita mau lihat-lihat dulu suasana Arafah monggo gitu ya. Yang kami harapkan itu ketika sudah masuk puncak ya Arafahnya, mulai masuk proses Arafahnya, saya minta tidak ada aktivitas keluar ya. Jadi kita fokus untuk ya melaksanakan wukuf di Arafah ya. Ceritanya sudah ada pemberitahuan bahwa proses wukuf ya dimulai. Ya. Maka ketika ada pemberitahuan itu, saya akan naik untuk menyampaikan khutbah Arafah. Ya. Paling lama pun setengah jam lah gitu ya. Setelah beres khutbah Arafah, ya, kemudian nanti ya, makanya ini ketua dulu menentukan siapa yang adzan, siapa yang qomat, berbagi aja gitu. Berbagi apa? Pahala gitu ya. Hari ya. Ya, adzan ya, kemudian qomat, kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak qasar jamak takdim ya. Setelah beres sholat zuhur asar jamak takdim, maka disitulah kita fokuskan untuk apa? Untuk berdoa. Ya, berdoanya dengan mengangkat tangan ya tinggi-tinggi dan menghadap ke kiblat. Ya, ya, silakan. Kalau capek, ya istirahat lagi. Ya, minum atau ngobrol sebentar. Tapi jangan kebablasan ngobrolnya. Ya, berdoa. Ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sampai menjelang terbenamnya matahari sampai mati. Ya, ya. Jadi waktunya panjang di Arafah itu, ya wukuf itu, tapi tolong dimaksimalkan dengan karena ini ya yang menentukan ya haji ya yang sesungguhnya itu al-hajju Arafah. Ya, dihebat-hebatin itu. Dan jangan tadi sekali-kali di suasana Arafah itu ya kita dipakai untuk berleha-leha, berfoto-foto ya atau jalan-jalan dan sebagainya. Ya, kalau mau ke kamar mandi mau silakan kamar mandi. Tapi setelah kamar mandi lagi jangan jajan dulu ya harus lagi dan berdoa lagi. Oke. Setelah menjelang maghrib ya itu sudah bergerak untuk meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Kalaulah ini benar ya ketentuannya tadi yang sepuh-sepuh diangkut lebih dulu ya. Nah, kita tunggu informasinya dari pihak lokal ya. Kita lihat apa seperti itu atau kita kembali kepada rombongan-rombongan. Yang jelas informasi kemarin ya kita tidak bisa mabit sampai apa? Sampai subuh. Kalaupun nanti nego bapak-bapak siap jalan kaki pada subuh gitu ya, ya kita lihat aja lah gitu ya.
sampai di Muzdalifah ya. Kita dapat giliran keberapa walau alam ya, karena kan semuanya bergerak ke sana gitu ya. Ya, dan banyak yang datang sampai di Arafah itu walaupun jaraknya cuma 2 kilo, 3 kilo kan gitu dari Arafah ke lebih ya, ada 4 atau 5 kiloan gitu. Tapi perjalanan karena padat yang banyak yang menuju ke sana ya, itu bisa jam 12 malam baru sampai gitu ya. Jam 1 gitu baru sampai kan gitu. Ya kita tenangkan aja lah dan kita kondisikan supaya kita tidak ada kata-kata yang membuat jadi gerutuk kan gitu ya. Kita nikmati aja. Kami di Muzdalifah ya, syukur-syukur bisa mabit, kalaupun tidak gitu, kita diangkut lagi ke pada malam itu. Jadi kita sholat di Muzdalifah ini pun khawatir dikasih waktunya tidak leluasa. Maka kalaulah kondisinya agak sedikit malam di Arafah, kita melaksanakan sholat maghrib dan isyanya di Arafah. Tapi kalaulah kondisinya kita keluar dari Arafah itu menjelang maghrib sebelum isya ya, dan kita sampai di Muzdalifahnya itu masih relatif tidak terlalu malam, kita melaksanakan sholat di sana. Sunahnya melaksanakan sholat di mana? Di Muzdalifah gitu ya. Itulah kondisi-kondisi yang tidak bisa kita prediksi. Di Muzdalifah ya, kita menuju ke Mina lagi. Apa yang kita lakukan di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, itu satu ya, kita melempar jumrotul dan waktunya apa? Waktunya duha ya, waktunya duha. Nah, mana Muzdalifah? Oh, ini Muzdalifah. Kita menuju bergerak sedikit Bapak dan Ibu, ini ceritakan kita Muzdalifah. Muzdalifah tempat Bu ya, bukan artis ya. Tempat. Ini ya tempat yang disebut dengan Muzdalifah. Dulu saya dapat berita-berita gitu. Di Muzdalifah ini adalah tempat tidur yang paling nyenyak. Karena apa? Karena beralaskan pasir, beratapkan langit, dan intinya sudah capek maksudnya gitu. Jadi betul-betul lelap ya, tidur di mana? Di Muzdalifah itu. Tapi walau dengan kondisi situasi sekarang ini gitu. Dan saya merasakan betul itu sampai ngorok gitu. Sampai ngorok tidur di Muzdalifah. Ini Muzdalifah. Ini kondisinya hanya sebentar kita singgah di Muzdalifah itu ya. Kemudian selanjutnya kita menuju ke Mina. Ya, siapin itunya. Sudah siap itunya? Muzdalifah ke Mina itu 3 kilo. Ini 3 langkah ya. Sampai ini di Mina. Ya, di Mina sudah sampai. Sudah pagi-pagi mungkin ya, sudah ada di Mina ya. Kemudian setelah itu saya akan kita bergerak untuk melempar jumrotul aqobah. Itu melempar satu jumroh saja, yaitu jumrotul aqobah. Jumrotul aqobah. Oh ini nih. Berapa kilo? Kalau tenda kita di muka rombongan, ya itu paling 3 kilo. Tapi kalau tenda kita melewati terowongan, ya, seperti kami tahun 2015, itu di Mina jadi itu 7 kilo. Itu jalan kaki. Gitu. Siap? Ya, siap. Johan 44. Insya Allah, mabrur, Allahu Akbar. Itu. Jangan ngeluh ya, jangan ngeluh. Siap ya. Pokoknya puncak haji itu penuh perjalanan. Ya. Ceritanya kita sudah masuk duha. Yuk, kita Ustaz contohin dulu kali ya. Ustaz contohin dulu. Melemparnya Ibu ya.
7 kan ya. Betul ya, Bu ya. Tentang Tadi Ustadz Arfi bilang yang diplastikin 30 itu jumlahnya ya. Karena kan untuk akobah yang tanggal 10, baru nanti yang tanggal 11 kan pula, wusto, dan akobah. Kita lebihkan 2. Kenapa? Ya, Bapak, Ibu ya, dalam proses melempar jumroh itu lihat kondisi dan situasi ya. Ya, dan menunggu instruksi pembimbing ya. Menunggu instruksi pembimbing, jangan masing-masing gitu ya, masing-masing, karena ini berjubel ya, jutaan orang ada di situ ya untuk melempar jumroh. Makanya kita lihat ini posisinya agak longgar gitu ya, ngambilnya di sini ya. Kita menuju ya, mungkin berangkatnya ya setelah sarapan jam 6:30 ya, supaya harapannya duha itu sudah ada di jamar. Ya. Bentar. Jangan sampai berpikir biar simpel langsung aja 7 gitu kan ya. Terus kita baca Satu ya. Makanya silakan dipraktekkan dulu. Nah, yang utama itu harus kena ya, harus kena ke dinding jamaratnya. Ya, siap? diperhatikan dulu ya, Ustadz Agus Ya. akan Nah, mempraktekkan. ini biasanya orang melempar jumroh itu yang berjumlahnya di sini nih. Ya. Nah, kita lihat, oh ini di sini penuh. Kita ngambillah posisi agak ke depan, ke tengah atau ke depannya. Jadi kita lihat situasi dan kondisinya ya, Bu ya. Nah, yang jelas kita melaksanakan jumrotul aqabah itu dalam posisi aman, tidak berdesak-desakan, ya, tidak beruang. Walaupun ya untuk mencari tempat rokok nggak mungkin. Gitu. Ceritanya ini agak aman di sini nih, ya. Kita ini batas, ya, batas jumroh itu tempat batas apa ya? mentalnya batu. Dinding lah, dinding gitu ya, dinding gitu kan. Jadi ini batas terakhirnya. Jadi antara dinding ini ke jamarat agak spek dan ada spek ya, kira-kira berapa meter lah gitu ya. Ya kita masuk sini ya supaya yakin pas gitu ya. Kita langsung mulai melempar satu-satu ya. Doanya Allahu Akbar. Yang satu ya. Yang kedua Allahu Akbar gitu ya. Yang ketiga Allahu Akbar. Keempat Allahu Akbar. Kelima Allahu Akbar. Keenam ya Allahu Akbar. Ketujuh gitu. Nah, kemudian setelah itu secara otomatis Bapak dan Ibu membaca Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dzanban maghfuran, tidak mengangkat tangan. Ya, langsung melipir ke arah yang aman sambil membaca doa apa? Ayo bareng-bareng. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dzanban maghfuran. Ya? Siap? Ya. Ya kan aku bantu. Tanggal 10. Ya, boleh. Siap. Ayo bareng. 1, 2, ya. Bapak, Ibu, suami istri, saling ini, saling penjadian. Ya. Sudah 7 Ibu. Setelah ya, lemparan yang ketujuh, selesai langsung ya, masuk ke
Ini susah. Ini nih, ya, supaya pas. Ininya harus kena. Allahumma. Ya, Tujuh dulu ya, ini kan akobah, baru sama 10. Baru satu jumroh. Ya, tapi buat yang tanggal 11 itu. Setelah kita melaksanakan jumroh akobah, kita langsung turun ya. Ada yang belum sudah itu? Ya. 7 kali ya. Doanya Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa jamban. 7 kali ya. Setiap lemparan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ibadah. Sebelum itu, ya kita mencukur ya rambut dulu tahallul awal. Ya. Dan ketika tahallul awal maka kita boleh melepas kain ihram, ya. Larangan-larangan ihram sudah boleh, sudah terbebas, kecuali satu yang tidak boleh itu apa? Bercampur suami istri, ya. Hanya tadi informasi dari Pak Kahfi, katanya khawatir tawaf ifadah itu tidak diperkenankan bagi jamaah haji yang tidak memakai kain ihram, maka kita tetap memakai kain ihram. Ya. Siasatinya boleh pakai celana gitu ya, tapi ya kita pakai kain ihram. Ininya dibuka ya dalam kondisi dan tidak botak, ya tidak botak, ya, tidak botak dulu. Ya. Sedikit aja. Yuk, kita lanjut ya ke Masjidil Haram, ya ke Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ya. Tolong diperhatikan ya. Ketika kita masuk areal matof, areal tawaf, ya. Kalau waktu umroh kan ketika melihat Ka'bah kita baca apa? Doa. Nah, ini tidak membaca doa lagi. Kita langsung menuju ke areal tawafnya. Ya. Paling masuk masjid aja. Allahumma fahdi abwa barok atika. Kemudian kita langsung menuju garis Hajar Aswad untuk melaksanakan ya tawaf pertama, ya lingkaran pertama, putaran pertama. Ya. Kita menghadap sejajar dulu, sejajar sini Bang, sejajar dengan lampu hijau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ingat ya, kalau waktu umroh kan untuk laki-laki putaran pertama lari-lari kecil ya. Nah, untuk tawaf ifadah tidak ya. Kedua dan ketiga itu tidak. Yang biasa aja. Ya gitu ya. Ya. Yuk, lanjut. Kita jalan. Silakan bibir ya, bebas, tidak ada doa-doa khusus. Sampai di Ruknul Yamani, ya, Ruknul Yamani ini kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana sampai sini kita mulai lagi segaris ya, satu arah sejajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, tanggal 10. Oh ini luar biasa. Nanti pas di sini. Pas di sini baru. Ya, angkat dulu. Surut ini Pak. Enggak harus surut ke sini Bu. Nah di sini angkat. Baru robana. Ya, sampai kita jalani kita berdoa. Rabbana